Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, perkenalkan saya Bidan Fitri ya Bu ya yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Rizka ya Bu ya, tanggal lahirnya kemarin itu tanggal 3 April tahun 2022 dengan nomor rekam medis 003879 ya Ibu ya? Apakah benar? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Setelah saya cek rekam medis, ternyata hari ini Ibu akan pulang dan ini adalah hari kedua nifas ya, Bu ya. Apakah ini benar, Bu? Iya, benar, Ibu. Ya, baik Ibu. Sekarang saya akan melakukan KIE ya Ibu ya. KIE-nya nanti terdiri dari KIE psikologis, sosial, spiritual ya Ibu ya. Tujuannya agar nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada Ibu selama masa nifasnya Ibu tidak shock karena Ibu sudah tahu ya Ibu ya. Dan nanti juga kan saya akan memberikan beberapa tips-tips atau hal-hal yang bisa Ibu lakukan selama masa nifas dan insya Allah nanti akan bermanfaat dan membantu Ibu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari termasuk dalam perawatan bayi Ibu. Untuk waktu KIE-nya ini fleksibel ya Bu ya, tergantung nanti bagaimana ketika komunikasi antara saya dan Ibu ya Bu ya. Ibu dan nanti tergantung saya dan Ibu nanti ya pada saat KIE-nya seperti itu. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Ini, Bu, bersedia. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Ibu. Ya, baik Ibu, apakah Ibu mengizinkan keluarga Ibu untuk mendengarkan KIE atau Ibu ingin sendiri? Ya, keluarga boleh mendengarkan. Oh iya, baik Ibu, mungkin silakan ya nanti suaminya bisa ikut di sini biar nanti KIE-nya juga sama-sama didengarkan oleh suami. Sebelumnya saya izin menutup pintu terlebih dahulu ya Ibu ya. Ibu. Ya, baik, terima kasih. Silakan Ibu bisa duduk senyaman mungkin ya Ibu ya, kita ngobrol santai saja gitu, jangan terlalu tegang ya Ibu ya. Bagaimana Ibu, apakah Ibu sudah siap? Ya, Ibu sudah siap. Ya, baik. Sekarang saya akan menyampaikan KIE tentang psikologis terlebih dahulu ya Ibu ya. Mohon maaf Ibu, izin bertanya ya. Sebelumnya apakah Ibu mengetahui terkait perubahan psikologis apa yang terjadi pada Ibu selama masa nifas Ibu? Belum, Ibu. Oh, belum tahu. Baik, sekarang saya kasih tahu ya Bu ya. Ibu dalam masa nifas ini akan mengalami beberapa perubahan psikologis ya Bu ya. Yang pertama itu namanya taking in. Nah, taking in ini yaitu keadaan Ibu yang terjadi pada hari 1 sampai 2 postpartum. Nah, seperti kondisi Ibu sekarang ya Bu ya, kan Ibu tadi hari kedua masa nifas ya Bu ya. Nah, pada tahapan ini biasanya Ibu masih bermalas-malasan ya Ibu ya, mungkin karena Ibu masih kelelahan setelah melahirkan, jadi Ibu masih bersifat pasif. Terus Ibu juga biasanya jika ada keluarga atau teman-teman atau kerabat yang menjenguk, Ibu akan selalu mengulang-mengulang menceritakan yang sudah terjadi dan dialami oleh Ibu ya Ibu ya, baik pada saat Ibu kehamilan Ibu ataupun pada saat masa bersalin Ibu. Nah, selain itu juga Ibu masih berfokus terhadap kondisi Ibu ya Ibu ya, dan Ibu belum terlalu memperhatikan bayi Ibu karena Ibu masih merasakan kelelahan dan kesakitan yang terjadi. Nah, ini semua itu masih hal yang wajar ya Bu ya, Ibu jangan khawatir. Nanti juga keluarga juga jangan khawatir ya Ibu ya. Kemudian yang kedua yaitu taking hold atau taking on. Nah, keadaan ini terjadi di hari 2 sampai 4 postpartum. Tanda-tandanya itu yaitu Ibu sudah biasa
atau lebih ingin mandiri ya Ibu ya untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi, akan tetapi ibu masih ragu dan belum percaya diri untuk melakukan perawatan pada bayinya. Tetapi di samping itu pula ibu sifatnya masih berusaha untuk melakukan perawatan bayinya sendiri. Ibu masih menyesuaikan dengan kondisi dan tuntutan ibu sebagai ibu ya Bu ya. Dan hal ini tuh masih wajar karena ibu mulai mengontrol kembali kondisi kesehatan dan berusaha untuk melakukannya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu letting go, yaitu keadaan ibu di hari 3 sampai 4 postpartum. Tanda-tandanya apa saja sih, Bu? Nah, tanda-tandanya itu yang pertama, ibu sudah mulai pulih, kemudian ibu ingin segera pulang ke rumah dari fasilitas kesehatan, semisal ibu masih di sini ya Bu ya, pada hari ketiga atau keempat. Kemudian ibu sudah mulai mandiri dalam memenuhi kebutuhan ibu dan bayi ibu, karena kan ibu sudah mulai beradaptasi dan melihat keluarga atau tenaga kesehatan yang melakukan perawatan pada bayi ibu. Dan jika ibu bisa melewati tahapan ini, nah ini adalah tanda yang baik ya Ibu ya bagi ibu. Nah, jika 3 tahapan ini ibu terjadi masalah, ibu akan mengalami beberapa perubahan psikologis yang mengarah kepada patologis ya Ibu ya. Apa saja itu? Yang pertama postpartum blues. Nah, postpartum blues ini tuh tidak semua ibu nifas mengalami keadaan seperti ini ya Bu ya. Dan biasanya ini terjadi pada hari keempat. Gejalanya itu, ibu biasanya merasa sedih, kemudian lelah, susah tidur, banyak murung, tidak bersemangat dalam merawat bayi. Pokoknya ibu tuh menunjukkan hal yang negatif atau menunjukkan hal yang menunjukkan kesedihan gitu ya Ibu ya. Nah, jika kondisi ini dibiarkan, nanti akan mengganggu kondisi kesehatan ibu dan keberlangsungan perawatan ibu, sehingga harapannya ketika nanti, tapi amit-amit ya Ibu ya, jika gejala-gejala ini muncul kepada ibu, harapannya nanti dukungan keluarga itu sangat diperlukan. Nah, harapannya nanti keluarga bisa memberikan dukungan, perhatian khusus kepada ibu untuk mencegah terjadinya gejala psikologis patologis ini ya Ibu ya, sehingga harapannya nanti tidak akan mengancam keselamatan ibu dan bayi. Kemudian ada satu tahap yang lebih bahaya ya Ibu ya, ini tahapan jika postpartum blues-nya itu tidak terkendali, yaitu ibu bisa mengalami depresi postpartum dan psikosa postpartum. Nah, gejalanya ini yaitu nafsu makan ibu menurun, bahkan tidak ada. Kemudian ibu mudah lelah, tidak mau merawat bayi, dan merasa tidak berharga dan bahagia. Bahkan nanti jika ibu mengalami psikosa, bahkan ibu akan ada keinginan untuk bunuh diri atau menyakiti bayi ibu sendiri, seperti itu. Nah, gejala-gejala ini tuh akan sangat nampak terlihat perbedaannya karena memang ini akan terjadi di luar kebiasaan ibu sehari-hari. Nah, yang bisa mengamati ini adalah orang terdekat. Jadi harapannya nanti ya Bu ya, keluarganya atau suaminya nanti bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang patologis atau tidak diharapkan Ibu ya. Solusinya bagaimana Ibu semisal terjadi gangguan seperti itu? Yang pertama, Ibu banyak istirahat ya Ibu ya. Karena kan jika Ibu istirahatnya kurang, nanti akan menyebabkan kondisi psikologis ibu terganggu kan ya Bu ya. Dan usahakan nanti jika ibu susah tidur karena bayinya selalu rewel di malam hari, nah ibu bisa mengikuti pola tidur anak ya ibu ya, misalkan pada saat si bayinya tidur, ibu juga ikut tidur gitu. Jadi kan
kebutuhan istirahatnya itu bisa tetap tercukupi. Kemudian nutrisinya yang cukup, Ibu usahakan makan sehari 3 kali dengan makanan yang bergizi ya Ibu ya, sesuai kebutuhan gizi Ibu nifas. Ini itu kebutuhan Ibu nifas minimal 3.000 kalori per hari ya Ibu ya. Ibu harus di menu makanan Ibu tuh harus ada karbohidrat seperti nasi, seperti umbi-umbian, terserah ya Ibu ya. Kemudian vitamin. Nah, vitamin ini biasanya didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian protein. Protein ini biasanya didapatkan dari protein hewani ya Ibu seperti tempe, tahu, telur, daging gitu. Kemudian dan mineral. Dan mineral ini juga bisa didapatkan dari air atau dari sayuran atau tumbuh-tumbuhan ya Ibu ya. Atau sayur-sayuran, mohon maaf. Karena kan berhubungan Ibu sedang menyusui, berarti kebutuhan Ibu juga harus lebih banyak dari keadaan Ibu biasanya. Kemudian Ibu juga harus memenuhi asupan cairan ya Bu ya, minimal 8 gelas sehari untuk mengurangi terjadinya dehidrasi dan rasa kelelahan yang berlebih. Kemudian harapannya juga dukungan keluarga ini sangatlah dibutuhkan pada masa nifas ya Bu ya. Nanti dukungan tersebut bisa dalam bentuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari ibu maupun bayi, seperti membantu dalam menyiapkan makanan ibu, kemudian membantu dalam perawatan bayi seperti mengganti popok atau gantian dalam berjaga bayi. Kemudian usahakan dalam diri ibu juga ibu harus menanamkan pemikiran yang positive thinking, karena meskipun dukungan keluarga yang bagus, akan tetapi dari inner ibu itu kurang baik, maka tetap saja akan menyebabkan gangguan psikologis. Jadi harapannya ibu bisa positive thinking ya ibu ya. Ibu harus menanamkan dalam diri ibu bahwa ibu tuh mampu merawat bayi ibu dengan mandiri dan baik, dan ibu bisa menjalankan tugas ibu dengan baik, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Seperti itu Ibu, apakah Ibu sudah memahami apa yang telah saya sampaikan terkait KIE psikologis ini, Bu? Ya Ibu, alhamdulillah sudah memahami. Iya, baik. Jika nanti Ibu masih ada yang ingin ditanyakan terkait KIE psikologis ini, mungkin nanti Ibu bisa menghubungi saya ya Ibu ya, lewat chat juga boleh, insya Allah jika saya renggang waktunya akan saya kasih tahu terkait hal yang ingin Ibu tanyakan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan KIE terkait KIE sosial terlebih dahulu ya Ibu ya. Mohon maaf Ibu, saya juga izin menginformasikan ya Ibu ya terkait kedekatan dan kebersamaan ibu bersama anak, kemudian kedekatan kebersamaan ibu bersama suami dan keluarga ataupun yang lainnya. Perlu Ibu tahu ya Ibu ya, kedekatan dan kebersamaan semua orang ini tuh sangat diperlukan ya Ibu ya, baik bagi psikologis Ibu maupun bagi tumbuh kembang si bayinya gitu. Nah, dengan kebersamaan ibu, bapak, keluarga, suami ataupun bayi ini nanti akan memberikan efek yang positif kepada bayinya, sehingga nanti tumbuh kembang bayinya juga insya Allah akan baik dan psikologis ibu juga akan ikut membaik. Jadi harapannya nanti semuanya bisa saling mendukung ya Ibu ya, agar nanti kelelahan yang Ibu alami itu bisa berkurang. Ya, mungkin nanti bisa ditolong sampaikan ke suami dan keluarga yang lain ya Ibu ya. Kemudian kalau boleh tahu, ini anaknya akan diasuh oleh siapa Ibu? Apakah oleh Ibu atau mungkin oleh yang lainnya Ibu? Dengan saya Ibu. Oh iya, apakah Ibu punya rencana akan bekerja setelah 3 bulan nanti atau dari sekarang Ibu? Tidak ada Ibu. Ya, jadi Ibu memutuskan untuk merawat bayi ini ya Ibu ya, sebagai ibu yang 100% merawat bayinya. Ya Ibu boleh, tidak apa-apa, itu bagus. Tapi harapannya nanti meskipun Ibu ini
yang merawat bayinya, tapi bukan berarti ibu bekerja sendiri ya Ibu ya dalam merawat bayi. Harapannya nanti ibu dengan suami ataupun dengan keluarga lain bisa tetap bekerja sama dan berbagi tugas, baik itu tugas di rumah ataupun tugas dalam merawat bayi ya Ibu ya. Seperti ketika bayi rewel di malam hari nanti suami bisa ikut bangun, bisa membantu ibu dalam menjaga bayinya, mengganti popok ataupun membantu dalam melengkapi kebutuhan lainnya. Agar nanti kan bisa sama-sama gitu ya Ibu ya. Kemudian kemudian harapannya kan jika suami bisa membantu ibu, nanti ibu tidak mengalami kelelahan nih ibu ya, seperti itu. Kemudian kemarin pada saat persalinan ibu ditemani suami ataupun keluarga lain ibu? Ditemani oleh suami, Ibu. Iya, alhamdulillah berarti ya suami ibu sangat mendukung ya ibu ya, sangat menyayangi ibu dan sangat mengharapkan kelahiran bayi ibu. Harapannya ini bisa tetap terus berjalan ya ibu ya, sehingga nanti keadaan ibu dan bayinya itu baik-baik saja. Kemudian nanti juga kan ibu akan pulang, harapannya nanti ibu fokus saja ya Bu ya, mengurusi bayi ibu, nanti mengenai persyaratan ibu ataupun dalam membereskan hal-hal kelengkapan ibu nanti bisa dibantu oleh suami ya Ibu ya. Kemudian mohon maaf Ibu izin bertanya terkait budaya, apakah di daerah Ibu ada pantangan makanan tertentu ketika Ibu nifas, ketika Ibu dalam masa nifas? Iya, Ibu, ada. Ya, kalau boleh tahu seperti apa ya, Bu? Katanya kalau setelah melahirkan itu tidak boleh makan yang amis-amis gitu, Bu. Seperti itu. Ya, sebenarnya itu mitos ya, Ibu ya. Dalam ilmu medis, malahan ibu nifas itu disarankan untuk makan makanan yang manis, karena itu akan membantu proses pemulihan ibu, terutama proses penyembuhan luka ibu ya setelah melahirkan kemarin, seperti luka di perineum ibu dan luka di bagian jalan lahir ibu yang lainnya ya, Ibu ya. Bahkan ibu disarankan untuk makan makanan yang lainnya, intinya tidak ada pantangan ya ibu ya, kecuali memang ibu tuh dilarang untuk makan makanan yang pedas dan kecut karena itu akan mengganggu lambung sehingga nanti akan menyebabkan ibu diare dan khawatirnya nanti makanan yang ibu makan ini akan mempengaruhi ASI ibu dan nantinya juga akan berpengaruh terhadap si bayinya seperti Ibu. Dan kebutuhan Ibu harapannya bisa tercukupi ya Ibu ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya Ibu, seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu harus ada dalam satu menu makan Ibu ya Ibu ya. Dan disarankan Ibu juga harus makan makanan yang bening ya Ibu ya, dan tidak disarankan memakan makanan yang santan karena itu bisa menyebabkan Ibu diare karena memang kadar lemaknya tinggi. Dan Ibu juga harus banyak konsumsi buah-buahan yang segar ya Ibu ya. Kemudian Ibu biasanya di kampung Ibu suka dipijat nggak Bu kalau Ibu nifas? Iya, Ibu. Iya, sebenarnya boleh-boleh saja ya Ibu ya dipijat itu, tapi hanya di bagian badan tertentu saja yang Ibu mengalami kelelahan. Kecuali di bagian perut ya Ibu ya. Kan biasanya budayanya itu bagian perut harus dipijat, katanya kan biar kandungannya itu naik. Sebenarnya itu tidak boleh ya Ibu ya. Khawatirnya nanti akan menyebabkan kandungan ibu terbalik dan bisa menyebabkan perdarahan atau bisa saja nanti membuat usus ibu itu terpelintir ya Ibu ya. Karena kan sebenarnya nanti kondisi rahim ibu itu akan mulai pulih sesuai dengan proses masa nifas ibu nanti secara alamiah ya Bu ya. Jadi tidak perlu mendapatkan intervensi atau campur tangan pijat dari luar seperti itu Ibu. Apakah sebelumnya ada ritual-ritual tertentu Ibu seperti ubun-ubun bayinya itu diberi ramuan atau di tali pusatnya itu diberikan olesan, ramuan-ramuan atau bagaimana Ibu? Apakah ada seperti itu masih terjadi?
Ibu masih. Iya, nah sebenarnya itu tuh tidak boleh ya Ibu ya, seperti ubun-ubun diberi ramuan itu nggak boleh. Nanti khawatirnya kan ramuan itu terpegang oleh tangan bayi, nanti akan termakan dan tertelan oleh bayi dan menyebabkan bayinya diare. Terus ketika tali pusatnya si bayi diberi ramuan itu juga tidak boleh ya Ibu ya, pantang sekali di area luka itu diberikan ramuan-ramuan. Karena nanti itu akan menyebabkan infeksi. Cukup prinsip tali pusat itu bersih dan kering ya Ibu ya. Jadi tidak boleh diberikan apapun. Kemudian termasuk jalan lahir ibu juga ya tidak boleh diberikan intervensi apapun. Yang penting ketika ibu sudah membersihkan area ibu, yang penting itu bersih dan kering. Nanti juga akan cepat sembuh. Seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah memahami terkait KIS sosial yang saya sampaikan? Ya Ibu, alhamdulillah sudah memahami. Iya, dan pokoknya nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja lagi ya, Bu ya, lewat chat kalau misalkan lupa. Oh ya, Ibu, satu lagi ini saya akan menyampaikan terkait KIS spiritual. Uh, yang pertama, mungkin saya akan menginformasikan saja apapun aktivitas yang akan Ibu lakukan, Ibu jangan lupa untuk membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu ya Ibu ya, terutama pada saat Ibu ingin menyusui ya Ibu ya, usahakan Ibu harus membaca doa terlebih dahulu agar kan nanti juga pada saat Ibu berbicara kan bayi akan mendengarkan. Nah, itu secara tidak langsung akan mengajarkan hal-hal yang baik kepada bayinya. Dan nanti juga saya sarankan ketika menyusui posisinya itu dari sebelah kanan dulu ya Ibu ya, agar mengajarkan kepada bayinya bahwa apapun aktivitas yang dilakukan harus dimulai dari sebelah kanan. Kemudian apakah bayi Ibu sudah diberi nama Ibu, direncanakan gitu? Ya Ibu, sudah. Iya, namanya diambil dari Al-Quran atau dari mana, termotivasi dari mana Ibu? Dari Al-Quran Ibu. Oh iya, bagus ya. Berarti ya insya Allah apapun yang diambil dari Al-Quran itu namanya, arti namanya itu baik ya Bu ya. Mudah-mudahan nama yang Ibu beri itu bisa menjadi wasilah agar anaknya tersebut sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya Ibu ya. Kemudian saya sarankan juga jika memang Ibu mampu, nanti Ibu juga sekaligus melakukan akikah bagi anak Ibu. Ini anak Ibunya laki-laki ya Ibu ya? Ya Ibu. Ya, jadi akikahnya nanti saya sarankan 2 kambing, tapi jika Ibu mampu, jika Ibu tidak mampu ya tidak apa-apa. Jika Ibu nanti berencana ingin akikah, saya sarankan ini dilaksanakan pada 7 hari pasca lahir ya Ibu ya. Itu menurut dalil yang sahih, tapi jika memang Ibu tidak mampu dilaksanakan pada hari ke-7, Ibu boleh dilaksanakan di hari-hari yang lain, di kelipatan 7 ataupun yang lainnya gitu. Tapi emang itu dalilnya lemah. Tapi jika memang sekarang tidak bisa, bisa dilaksanakan di hari kapanpun. Tapi memang utamanya di hari ke-7. Nah, tidak ada istilah misalkan nanti gak apa-apa Bu, biar anak saya sukses dulu, nanti biar anak saya sendiri yang akikah. Nah, itu sudah beda lagi ya Bu ya, itu bukan akikah namanya, itu namanya sodako, karena memang akikah ini kewajiban orang tua kepada anaknya sebagai wujud rasa syukur. Kemudian nanti setelah Ibu selesai masa nifas, Ibu nanti mandi nifas ya Ibu ya. Nah, biasanya mandi nifas ini dilaksanakan setelah selesai masa nifas, yaitu 40-60 hari pasca melahirkan. Nah, jika lebih dari 60 hari itu bisa dikategorikan masa nifas patologis. Nah, Ibu nanti bisa langsung datang ke sini lagi ya Ibu ya untuk memeriksakan kondisi Ibu.
Kemudian bagaimana cara kita mengetahui masa nifas kita telah selesai? Caranya yaitu Ibu bisa mengecek sendiri ya Ibu ya, dengan cara tangan nanti dibalut dengan kasa yang bersih, lalu dimasukkan ke jalan lahir, kemudian dicek apakah masih ada darah nifas atau belum. Jika sudah bersih berarti Ibu sudah selesai masa nifas dan disegerakan untuk mandi nifas, seperti itu. Ibu sudah tahu kan ya ketentuan mandi nifasnya? Iya, Ibu, sudah tahu. Ya, Ibu kan mungkin sudah lebih tahu karena kan sudah mengaji ya, Bu, sebelumnya. Tapi nanti kalau misalkan lupa bisa tanyakan lagi ke saya gitu. Kemudian nanti juga setelah beres masa nifas, setelah beres mandi nifas, Ibu juga sudah diharuskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Ibu, yaitu kewajiban melaksanakan sholat dan melaksanakan ibadah puasa ya Ibu ya. Nah, akan tetapi untuk berpuasa ini Ibu tidak disarankan bagi Ibu yang menyusui. Ini juga nanti kan takutnya akan mengganggu proses menyusui Ibu. Nanti juga produksi Ibunya akan menurun karena kan memang makanan dan minuman Ibunya terbatas. Nah, Ibu juga boleh tidak berpuasa karena memang ada rukhsah untuk mengganti puasa di lain hari dan membayar fidyah ya Ibu ya. Kemudian untuk hubungan seksual, Ibu boleh melakukan hubungan seksual Ibu ya dengan suami dengan syarat jika Ibu habis masa nifas dan Ibu sudah bersih dari darah haid. Kenapa kok Bu harus nunggu habis masa nifas? Karena menurut kesehatan ya, kondisi jalan lahir dan kandungan Ibu itu akan pulih mencapai 60 hari sehingga jika hubungan seksual dilaksanakan sebelum 40 hari nanti akan menyebabkan kondisi kesehatan reproduksi Ibu ini akan terganggu ya Ibu ya. Seperti itu. Nanti bisa disampaikan ke suaminya Ibu ya. Iya, baik Ibu. Bagaimana yang sudah saya sampaikan apakah telah dipahami? Iya, Ibu. Ya, baik. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada, Ibu. Ya, baik. Nanti dari saya dicukupkan sekian ya Ibu ya. Pokoknya apa yang ingin Ibu tanyakan dan Ibu lupa lagi, bisa tanyakan langsung ke saya melalui chat jika Ibu di rumah, seperti itu. Harapannya apa yang saya sampaikan ini Ibu bisa memahaminya dan baik, dan Ibu bisa melaksanakan di rumah sebaik mungkin, dan nanti juga keluarga atau suami bisa membantu, seperti itu. Nanti Ibu kesini lagi ya Ibu ya untuk jadwal kunjungan ulangnya itu pada hari ke-7. Itu pun jika tidak ada keluhan, jika sebelum tanggal 7 ternyata ada tanda-tanda bahaya pada Ibu ataupun bayinya, Ibu bisa langsung ke sini lagi ya Ibu ya untuk diperiksa seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Harapannya Ibu dan bayinya bisa sehat terus-menerus ya Bu ya dan normal. Silakan Ibu bisa kembali ke ruangan bersama suami untuk beres-beres ya Bu ya sebelum pulang. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pendokumentasian terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Ibu.